I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala adalah museum sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Museum ini diresmikan pada tahun 1972 oleh mantan Presiden Indonesia yaitu Soeharto, yang awalnya adalah rumah dari salah satu istri mantan Presiden Indonesia yaitu Soekarno, yang istrinya bernama Ratnasari Dewi Soekarno. Dalam museum ini dapat ditemukan berbagai koleksi peralatan perang di Indonesia, dari masa lampau hingga modern seperti koleksi ranjau, rudal, torpedo, tank, meriam, bahkan helikopter dan pesawat terbang. Satu di antaranya adalah pesawat cureng yang pernah diterbangkan oleh Marsekal Udara Agustinus Adi Sucipto. Selain itu, museum ini juga menyimpan berbagai macam benda bersejarah yang berkaitan dengan TNI, seperti aneka senjata berat maupun ringan, atribut ketentaraan, panji-panji, dan lambang-lambang di lingkungan TNI. Selain itu, museum ini dipamerkan juga tanduk yang dipergunakan untuk mengusung Panglima Besar Jenderal Sudirman saat di Begiria dalam keadaan sakit melawan pendudukan kembali Belanda pada era 1940-an. Masih dalam kompleks Museum TNI Satria Mandala ini terdapat juga Museum Waspada Purbawisesa yang menampilkan diorama ketika TNI bersama-sama dengan rakyat menumpas gerombolan separatis DI atau TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan pada era tahun 1960-an. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Monumen Pancasila Sakti yang berlokasi di kawasan Lubang Buaya. Monumen Pancasila Sakti dibangun untuk mengenang 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban dalam peristiwa gerakan 30 September atau dikenal dengan G30 SPKI pada 1 Oktober 1965 dini hari. Terjadi penculikan sejumlah petinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Penculikan tersebut terjadi lantaran mereka dicurigai oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai bagian dari Dewan Jenderal yang akan meruntuhkan kekuasaan Presiden Soekarno kala itu, hingga akhirnya menjadi sebuah tragedi berdarah. Dari 7 orang yang ditargetkan, pasukan yang dipimpin oleh Letkol Untung menangkap 6 orang. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Jenderal S. Parman, Jenderal Suprapto, Jenderal Sutoyo, Jenderal Mete Haryono, dan Jenderal Panjaitan. Satu target, yakni Jenderal A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menko Hankam atau Kasat TNI AD, bisa meloloskan diri. Ajudan A.H. Nasution, Letu Pierre Tendean, ditangkap dan menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Para jenderal ini mungkin kemudian dibawa menuju Lubang Buaya yang dijadikan markas Komando Gerakan 30 September 1965. 6 jenazah perwira tinggi TNI AD dan jenazah Letu Pierre Tendean kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua untuk menghilangkan jejak. Dihimpun dari laman Pusat Sejarah TNI dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengenang 7 tokoh yang telah gugur
pemerintah memberi gelar pahlawan revolusi. the highways till my shadow turns to sun rays, and